Dan apa yang sudah kita upayakan ini dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa menghidupi sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat diakui oleh beliau sebagai umatnya dan Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kajian tafsir kita masih seputar surat apa? Ada yang masih ingat? Al-Falaq sudah selesai. Surat Al-Ikhlas. Kemarin sudah kita kaji ayat yang pertama dan sekilas mukadimahnya, fadilah surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas ini setara dengan berapa? Setara dengan berapanya Al-Quran? Sepertiganya Al-Quran. Kalau Al-Quran ada 30 juz, maka surat Al-Ikhlas ini ibarat 10 juz. Jika membaca 2 kali berarti dapat 20 juz. Kalau membaca 3 kali berarti mendapatkan 30 juz alias khatam. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini hanya secara fadilah saja, dan secara isi memang Al-Ikhlas ini mewakili sepertiga Al-Quran. Karena berbicara tentang apa? Tauhid, akidah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi secara fadilah memang Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan tersendiri. Makanya sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada para sahabatnya, ada nggak di antara kalian, wahai sahabat-sahabatku, yang bisa membaca 10 juz seperti Al-Quran dalam semalam? Nah, mereka bertanya-tanya lagi, emang ada orang yang bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau dibaca sekali dia akan setara 10 juz, 2 kali 20 juz, dan 3 kali 30 juz. Maka para sahabat pun merasa termotivasi sehingga mereka ingin memperbanyak. Ya, idzan astaghfir, kata Umar bin Khattab. Kalau begitu saya akan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW pun akhirnya merespon apa yang disampaikan oleh Umar itu. Agar mendapatkan fadilah yang banyak, Umar memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Allahu aksar wa atyab. Allah akan lebih banyak lagi fadilah yang diberikannya, dan Allah maha murah. Ya, sebanyak apapun yang dibaca dari surat Al-Ikhlas, maka sebanyak itu pula fadilah atau keutamaan yang akan diraih. Minimal kita membaca surat Al-Ikhlas ini ketika zikir pagi, zikir petang. Kan sudah berapa kali itu? 3 kali ya minimal ya. Kita membacanya 3 kali. Belum nanti setiap sholat. Ya, belum nanti ketika membaca Al-Quran. Maka sudah banyak. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita khususnya surat Al-Ikhlas ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kemarin kita sudah menyampaikan juga di ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu apa? Esa. Ahad itu maknanya esa atau satu, tidak berbilang. Satu yang disebut dengan ahad berbeda dengan satu yang disebut dengan apa? Wahid. Kalau ahad tidak ada duanya, nggak ada isnani, salasa. Tapi kalau wahid ada.
Ada isnani, wahid isnani, salah dan seterusnya. Nah, ini rahasia kenapa pilihan kata di surat Al-Ikhlas menggunakan ahad. Ya. Tapi nanti di surat-surat yang lain sebetulnya ada kata ahad yang kata wahid yang disematkan pada Allah. Jadi terkadang Allah menggunakannya ahad, terkadang dengan wahid. Cuman makna ahad yang tersebut di dalam surat Al-Ikhlas ini memang ahad yang tidak ada duanya. Ya. Tidak ada duanya ahad ini. Hadirin rahimakumullah. Ahad atau esa yang kemarin sudah kita kaji terdiri dari beberapa poin. Esa dalam zatnya, Allah Maha Satu dalam zatnya, tidak ada zat lain selain Allah, gitu ya. Kemudian esa dalam wujudnya, maksudnya zat itu wujudnya, Allah itu wujudnya satu, zatnya satu. Cuman karena Allah itu tidak di alam kita, maka kita nggak bisa membayangkan. Kita akan bisa melihat Allah manakala nanti sudah di akhirat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan juga dan tambahan. Tambahan di sini para ulama menjelaskan an-nadhru ila wajhillah, memandang ke arah Allah. Artinya makhluknya itu bisa melihat Allah yang menciptakan. Allah esa dalam zatnya, dalam wujudnya. Kemudian esa dalam haknya untuk disembah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Kan kalau Tuhan banyak ya, tapi Tuhan-Tuhan selain Allah itu nggak berhak disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang disembah, satu-satunya sesembahan yang disembah. Itulah inti dari Al-Qur'an yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian poin berikutnya, esa dalam Rob. Esa dalam Rob. Rob ini kemarin yang sudah kita terjemahkan, minimal ada berapa terjemahan? Ada berapa makna? Esa, Rob. 4. 1 pengatur, 2 pencipta, 3 penguasa, terus pemilik, penguasa, pencipta, pengatur, pemilik. Paling tidak ada 4 makna itu. Hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada makhluk manapun atau sesuatu apapun yang menciptakan. Hanya Allah yang menguasai. Dan kekuasaannya Allah langgeng. Ya. Tidak pernah bisa dilengsarkan, dikudeta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang memiliki semuanya. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita ini hanya memiliki barang titipan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala atur betul-betul detail. Itulah makna dari esa atau satu dalam Rob, sebagai Rob. Dan Rob ini hanya bisa disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esa dalam asma wa sifat. Jadi saya ulang lagi ya. Esa dalam zatnya atau wujudnya, esa dalam haknya untuk disembah, esa sebagai Rob. Rob ini hanya bisa disematkan untuk Allah. Dan yang keempat, esa dalam asma dan sifat. Asma ini maksudnya adalah nama-nama. Sifat, ya sifatnya yang melekat pada nama tersebut. Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Kalau pengetahuan manusia terbatas.
Allah maha melihat pengetahuan manusia, penglihatan manusia terbatas. Kita nggak bisa melihat di balik tembok. Ya, saya nggak bisa melihat isi hati panjenengan semuanya. Sebagaimana panjenengan juga nggak bisa melihat isi hati saya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ada orang yang ria, Allah tahu. Ya, malaikat pun nggak tahu, Pak. Di antara kita ada yang ria, ada yang sum'ah, niatnya jelek, malaikat nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengibaratkan dengan seekor semut di batu yang gelap, ya, di malam yang gelap. Seekor semut yang hitam di batu yang hitam di kegelapan malam yang sangat gelap. Kita nggak tahu bahwa di situ ada semut, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Itu sebuah peribahatan saja. Yang seperti itu Allah tahu, dan segala sesuatunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Itu yang dimaksud esa dalam asma dan sifat. Ya, tidak ada orang manapun yang memiliki sifat seperti itu, karena itu hanya disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Ialah Allah yang Maha Esa. Ialah Allah yang Maha Satu. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allahus Samad. Artinya apa kalau di dalam terjemahan? Allahus Samad artinya adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samad itu dimaknai tempat bergantung, tempat bergantungnya segala sesuatu. Ini terjemahannya, yang sebetulnya terjemahan tersebut diambil penafsirannya Ibnu Abbas. Dia mengatakan Allahus Samad maknanya adalah alladzi yasmudul khalaiqu ilaih, yang para makhluknya bergantung kepadanya. Artinya membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi hawaijihim, untuk tadi mendapatkan apa yang dibutuhkan, wa masailihim, dan mendapatkan apa yang dimintanya, ya. Alladzi yasmudul khalaiqu ilaih, yang para makhluknya bergantung kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau di sini disebutkan Allahus Samad, makhluknya yang bergantung kepada Allah. Sebaliknya, Allah mustahil bergantung kepada makhluknya. Ya. Allahus Samad adalah, saya ulangi lagi ya, yang menjadi tempat bergantungnya makhluk. Sebaliknya berarti Allah Subhanahu Wa Taala mustahil bergantung kepada makhluk. Dalam definisi yang lain disebutkan Allahus Samad itu maknanya as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dihi. Tuan atau pemimpin, atau apa istilahnya ya, sayyid. Sayyid itu apa terjemahan yang lugas ya? Tuan. Raja. Raja yang sempurna kerajaannya. Kalau raja kan rajanya makhluk masih bergantung ya, bergantung kepada panglima, menteri-menterinya segala macam. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala raja, maha diraja. Wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Allah yang maha mulia, sempurna kemuliaannya. Wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi. Keagungan Allah sempurna. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi. Halim ini sifat yang penyayang, sempurna kasih sayangnya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi. Allah yang maha mengetahui dan sempurna sifat mengetahuinya.
Kalau seorang raja di pelosok kawasan pimpinannya ada orang yang membutuhkan, rakyat yang membutuhkan, dia nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dimanapun makhluknya membutuhkan dia, membutuhkan Allah, Allah tahu. Wal hakim alladzi qad kamula fi hikmatihi. Bijaksananya Allah sempurna. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'is syarafi was su'dudihi. Wa huwa Allah subhanahu. Hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lah. Laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai'un. Subhanallahil wahidil qahhar. Ya, bahasa mudahnya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, dengan kesempurnaannya itu semua makhluk bergantung kepada Allah karena butuh. Dengan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, semua kita bergantung kepada Allah karena apa? Butuh. Sementara Allah tidak butuh kepada kita. Ya, sebetulnya ini pembahasan yang agak dalam sih sebenarnya, cerok dan berat ya. Karena kita sedang membicarakan sosok yang tidak pernah kita lihat. Tapi harus kita imani bahwa Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada, Bapak. Yakin ya Allah itu ada ya? Percaya, Ibrahim ya? Dari mana percayanya Allah itu ada? Dari imannya. Iman. Yakin ya, maksudnya bisa dibuktikan enggak? Nah, dari ciptaannya. Ada bumi, ada langit, kita semuanya. Nah, ada bakso yang bikin manusia. Adanya manusia yang bikin siapa? Oh, bapaknya. Kalau ada bapaknya, ada ibunya, siapa yang bikin bapak ibunya? Oh, ada bais yang bikin bais siapa? Ada buyut yang bikin buyut siapa? Terusnya kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, cukup kita melihat adanya alam semesta ini. Ada alam. Alam itu kan artinya alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini ada karena sendirinya, ya, dengan sendirinya. Pasti ada yang apa? Mengadakan, ada yang menciptakan. Tapi kemudian nggak bisa kita tanyakan juga, lantas kalau ada alam semesta ini yang menciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ada nggak pertanyaan begitu? Banyak. Gimana jawabannya? Apakah Allah ada dengan sendirinya? Ini susah memang kalau dijelaskan dengan dalil nggak bisa apa namanya, nggak bisa mudah diterima kalau dijelaskan dengan dalil. Maka pakainya logika. Sebetulnya ini berkaitan dengan mantik, Pak. Ilmu mantik, logika, ya. Jadi kalau kita bicara alam semesta ini memang yang menciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Sebetulnya bukan Allahnya siapa yang menciptakan, tapi pertanyaannya kita yang salah. Nah, kalau dijawab, kalau seandainya ada yang menciptakan Allah, nanti siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Iya, nggak ada putus-putusnya. Ya kayak tadi kita bicara, ada bakso yang buat orang. Terus ada orang yang buat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya siapa yang buat? Simbahnya. Simbahnya siapa yang buat? Buyutnya. Terus kayak gitu. Nanti nggak ada ujungnya. Sampai Nabi Adam. Terus Nabi Adam siapa yang buat? Siapa yang menciptakan? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Kan berhenti di sini. Jadi pertanyaannya yang salah. Karena kita sedang berbicara tentang yang indrawi, maka kita jawabnya yang indrawi juga, Pak. Bakso indrawi. Orangnya indrawi. Orang tuanya, simbahnya, buyutnya, semuanya indrawi. Maksudnya sesuai dengan alamnya kita gitu loh. Tapi kalau Allah kan beda. Alam
beda sosok, beda zat, beda wujud. Ya, maka nggak bisa kemudian kita tanyakan siapa yang menciptakan Allah. Jadi pertanyaannya yang salah. Ya, nggak perlu ditanyakan malahan yang seperti itu. Nggak perlu dijawab. Ya. Jadi ini yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan ini sebuah fitrah hadirin sekalian. Fitrahnya manusia itu meyakini bahwa dia itu ada yang menciptakan. Hatta orang yang mengklaim dirinya sebagai ateis sekalipun, aslinya dia meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan. Ada zat yang menciptakan gitu. Makanya disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seperti di dalam surat Al-Isra ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Apabila ditimpa kemadharatan atau musibah di lautan, ya nggak ada orang yang bisa dimintai tolong, nggak ada yang bisa dimintai tolong. Ada orang di situ nggak ada, dia sendirian di atas kapal, di atas perahu. Man tad'un, siapa yang akan kamu mintai tolong, illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 67. Cuman sayangnya ketika sudah diselamatkan, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika sudah diselamatkan ke daratan malah berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan memang dasarnya manusia itu kufur. Ya. Sudah diberikan nikmat sekian kali, ya. Kufur. Waliyadzubillah. Sampai kemudian orang musyrik, hadirin sekalian, kan sudah sering saya sampaikan ya bahwa orang musyrik itu apa definisinya? Menyekutukan Allah. Atau orang yang menyembah selain Allah. Artinya dia menyembah Allah juga enggak? Menyembah Allah juga. Jangan dikira orang musyrik itu enggak menyembah Allah. Dia menyembah Allah juga. Ya. Orang musyrik itu juga menyembah Allah. Artinya dia menyembah selain Allah tapi juga menyembah Allah. Dia yakin bahwa Allah itu ada. Saya pernah menyampaikan enggak ya? Ada salah seorang sahabat, bukan sahabat, Nabi yang bertemu dengan salah seorang musyrik. Namanya Husain. Bukan Husain, bukan. Pakai so. Husain ini salah seorang musyrikin yang pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kam ta'budul yauma ilaha. Wahai Husain, berapa sesembahan yang kamu sembah dalam sehari? Berapa? Berarti kan pertanyaannya banyak ya. Tuhan-tuhannya itu banyak. Apa jawaban Husain? Sab'ah. 7. Sab'atun artinya 7. Menariknya di sini Husain merinci dari 7 ini, sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 6 di bumi dan satunya lagi di mana? Di langit. Orang musyrik mengatakan Allah di langit. Orang musyrik mengatakan Allah di langit berarti menunjukkan bahwa Allah itu berada di mana? Di atas. Ini sebenarnya perdebatan juga. Kalau kita mengatakan Allah di atas berarti Allah bertempat, Allah memiliki arah. Kalau Allah bertempat, Allah memiliki arah, berarti menyamakan seperti makhluk. Ya. Dan Allah mustahil sama dengan makhluk. Cuman kan Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas apa? Di atas arsy. Terus kita mau bilang gimana? Kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arsy, lalu kita mau memungkiri itu dengan mengatakan bahwa yang dimaksud bersemayam di atas arsy itu bukan kita membayangkan
sebagaimana kita berada di atas sesuatu gitu. Nah, ini perdebatan sebetulnya tuh. Jadi banyak ayat ya yang menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Di antara seperti di dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan pernyataan dari para sahabat, para budak, orang-orang musyrik sekalipun tadi yang menyatakan bahwa Allah berada di mana? Wahidan fis sama. 6 dari sesembahannya orang musyrikin itu berada di bumi, satunya lagi berada di langit. Jadi ini perdebatan, ya. Tapi kita tidak masuk ke dalam perdebatan itu dan saya juga tidak terlalu menguasai. Tapi yang jelas yang harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, ya, ada, dan Allah lah yang menjadi tempat bergantungnya kita. Bahkan bukan hanya kita, tapi semua makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari kalangan jin, dari kalangan hewan, dari kalangan tumbuhan, dan dari kalangan benda langit, dan semua makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya menyampaikan bahwa Allahus Samad maknanya adalah Allah tempat bergantung, atau Allah menjadi tempat bergantungnya semua makhluk, sementara Allah tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya. Bahasa mudahnya, makhluk butuh Allah, sementara Allah tidak butuh makhluk. Ya. Maka kalau kita perhatikan sebetulnya ini merupakan salah satu dari 4 kelayakan dikatakan sebagai Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada bahasa begini, bahasan bukan bahasa. Bahasan uji kelayakan Tuhan. Iya benar, ada pembahasan begitu. Kan banyak tuh Tuhan-Tuhan di dunia ini nih yang disembah oleh orang apa? Yang Hindu, Buddha, yang dewa-dewa gitu ya. Orang Majusi. Coba dicek diuji coba. Layak enggak yang mereka sembah sebagai Tuhan? Pantas enggak sebagai Tuhan? Diuji kelayakannya. Dengan cara gimana? Di surat Al-Ikhlas ini ada 4 cara untuk menguji kelayakan Tuhan. 1 yang disebutkan di ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu, nggak mungkin berbilang. Kalau ada yang menganggap Tuhan itu seperti dewa Siwa, dewa apa, macam-macam ya, itu kan berarti banyak ya. Dewa Wisnu ada sampai berapa? Dewa 19 sampai 19 dewa. Ini berbilang, berarti nggak layak, ya. Sosok yang mereka agung-agungkan sebagai Tuhan, ya nggak layak, nggak lulus uji gitu loh, nggak layak disembah. Termasuk Nasrani. Kalau Nasrani masuknya ke uji kelayakan yang ketiga kalau salah, yang ketiga iya. Kan mereka orang-orang Nasrani mengatakan, ya Trinitas ya, Trinitas. Trinitas ini juga membingungkan. 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. Begitu kurang lebih lah. Saya juga bingung. Ini dengan iman, katanya orang Kristen. Jangan pakai logika. Oh, diyakinnya dengan iman. Jadi adanya siapa? Yesus ya, Yesus atau Isa gitu. Ini juga saya nggak terlalu dalam mengetahuinya, jadi nggak terlalu lebar kita membicarakannya. Tapi maklumat yang kita tangkap bahwa Nabi Isa itu lahir dari Maryam, ya. Maryam itu kayak semacam istrinya Tuhan gitu. Iya nggak sih? Iya, seolah-olah itu ya. Iya, seolah-olah begitu gitu loh. Ini kan terbantahkan dengan lam yalid walam yulad. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang ketiga. Jadi nggak layak disebut sebagai Tuhan karena nggak lulus uji. Kan yang pertama harus 1. Karena nggak mungkin kalau 2
pasti akan bentrok. Yang satu pengen begini, yang lain pengen begitu. Makanya kalau ada sebuah lembaga, kemudian ya, pemimpinnya ada banyak, ya kayak di Indonesia kalau pemimpinnya banyak, jadi bentrok. Ya, jadi bentrok. Meskipun satunya ngaku sebagai presiden, tapi yang lain sudah nggak presiden, cuma rasa-rasanya masih presiden, itu jadi bentrok. Oh, Konoha. Oh, bukan di Indonesia. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat itu, lau kana fihi ma alihatan la fasadata. Saya lupa bunyi lafaz ayatnya. Kalau seandainya di dalam dunia ini ada dua Tuhan, maka akan rusak dunia ini. Ya, bumi ini akan rusak. Berarti Tuhan itu harus satu, uji kelayakannya. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua ini yang sedang kita kaji, Allahus Samad. Tuhan itu menjadi tempat bergantung. Menjadi tempat bergantung, bukan Tuhan itu bergantung kepada yang lain, kepada makhluknya. Nah, kalau misalkan patung-patung yang disembah oleh orang-orang Hindu Buddha, mereka menyembah patung nggak sih? Ya, saya tahu saya ada patung-patung yang disembah, yang dijadikan mungkin sesembahannya mereka. Mereka menyembah patung itu, ya, patungnya ini butuh terhadap tempat, terhadap ruang, ya, terhadap lokasi. Berarti butuh kepada yang lain, sementara Allah enggak. Pokoknya segala sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, kalau Tuhan tersebut masih bergantung pada yang lain, ya, maka dia bukan Tuhan, nggak lulus uji. Nah, apalagi minta dimandiin, dibersihin terus. Terus yang ketiga tadi, walam lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Ini membantah keyakinannya orang-orang Nasrani yang sekarang, ya, orang-orang Kristen, Katolik, Protestan. Terus yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Allah tidak sama dengan apapun. Ya, karena bukan alamnya kita, jadi kita nggak bisa membayangkan dan kita nggak bisa menyamakan sosoknya Allah itu seperti apa, ya. Dan kita ya nggak bisa membayangkan pokoknya. Kita hanya bisa membayangkan yang sama dengan kita. Misal nih, kita katakan sebelumnya kita nggak pernah melihat Masjidil Haram, ya. Sebelumnya kita nggak pernah melihat Masjidil Haram, baik secara langsung maupun lewat video atau foto. Kemudian dikabarkan Masjidil Haram itu bagus, Masya Allah, luar biasa luas. Pasti kita akan membayangkannya masjid yang pernah kita lihat. Masjid yang pernah kita lihat seluasnya, seluas apa? Masjid luas mana yang pernah kita lihat, itulah yang kita deskripsikan bahwa Masjidil Haram itu seperti itu. Jadi kita hanya bisa membayangkan atau mengungkapkan yang pernah kita lihat saja. Sementara Allah nggak pernah kita lihat. Nabi Yusuf dikatakan ganteng luar biasa. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran ketika ada wanita yang melihat kegantengannya Nabi Yusuf, nggak kerasa ngiris apa? Ngiris jarinya sendiri. Nah, ini barometer kegantengan ini sebetulnya. Kalau panjenengan ngaku-ngaku ganteng tapi belum terjadi seperti itu, kalau ada wanita lihat pemukodam nggak sampai seperti itu, berarti belum ganteng. Itu barometer kegantengan itu. Ya, kalau panjenengan ngaku ganteng itu sosok ganteng aja. Ya, Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa kayak gitu, kita nggak bisa bayangkan. Padahal sama-sama manusia nih. Cuman kan kita nggak pernah membayangkan, ya, nggak pernah sezaman, nggak pernah lihat. Tapi tetap kita nggak bisa mendeskripsikan. Ya, kita bisa mendeskripsikannya orang ganteng sekarang, ya mungkin seperti itu apa ya?
Nah, itu baru kaya, baru seperti bukan 11-12 tapi 11-120 jauh. Ya, hadirin sekalian Allah. Jadi begitu ya. Ya, karena kita nggak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ya, kita nggak mungkin bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas Allah adalah tempat bergantungnya kita, sementara Allah tidak bergantung pada kita. Kita butuh Allah, sementara Allah tidak butuh kita. Jangankan kita butuh Allah, hadirin sekalian, kita ini sebetulnya butuh manusia juga. Kalau Allah kan nggak butuh manusia, nggak butuh kepada yang apapun lah pokoknya. Tapi kalau kita, jangankan ke Allah, ke manusia pun kita butuh. Ya. Untuk menyatakan bahwa ijazahnya ini asli, butuh banyak orang. Benar kan? Untuk melariskan telurnya ini pasti butuh reseller, butuh banyak orang. Kita untuk hadir di dunia kan butuh orang tua kita. Orang tua kita untuk hadir di dunia juga butuh orang. Mbahnya, buyutnya dan seterusnya. Sampai kemudian kita mau meninggalkan dunia ini juga kita butuh orang. Makanya inilah yang kemudian didefinisikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Antar satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Karena itu jangan merasa hebat sendiri, merasa saya sudah cukup lah dengan segala yang saya punya, ya nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu ulur tangan orang lain. Ini salah kaprah. Siapapun kita, orang sekaya apapun, sehebat apapun, dia pasti butuh orang lain. Termasuk orang kaya, Pak, butuh orang miskin. Orang kaya butuh orang miskin. Butuhnya gimana coba? Ya, kalau mereka jualan, siapa yang mau beli coba? Ya, selain orang kaya, orang miskin juga beli. Dan ada tuh di sebuah hadis tuh, saya agak lupa lafaznya, coba saya cari dulu, bahwa orang-orang kaya itu sebetulnya punya apa istilahnya ya, balas budi, punya balas budi kepada orang miskin. Kenapa dikatakan harus balas budi terhadap orang miskin? Karena dengan hadirnya orang miskin itu mereka jadi kaya, Pak. Dengan adanya orang miskin mereka jadi kaya. Tapi ini beneran loh. Bentar, saya cari dulu. Saya ingat. Ini nih. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, hadis yang hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ibghuni du'afa." Coba carikan kepadaku orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah di sini maksudnya orang-orang miskin juga. Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena kalian diberikan rezeki, diberikan kekayaan, diberikan pertolongan disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya nggak nyadar bahwa jadinya mereka kaya karena andilnya orang miskin. Maka mereka harus balas budi terhadap orang miskin. Dengan cara apa? Ya sedekah kepada orang-orang miskin. Berikan makan. Makanya di surat Al-Ma'un atau di surat-surat yang lain kan disebutkan salah satu ciri orang yang mendustakan hari pembalasan itu orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Wala yahudduna ala ta'amil miskin.
tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin, ya jangankan memberi makan dari hasil jerih payah sendiri kepada orang miskin, dorong orang lain untuk ngasih makan kepada orang miskin saja nggak mau. Modelnya orang lain bukan modelnya sendiri. Nah ini menunjukkan bahwa orang miskin punya andil untuk kayanya mereka orang-orang kaya. Artinya di sini hadirin sekalian bahwa kita ini makhluk sosial, manusia makhluk sosial yang nggak mungkin berdiri sendiri, pasti butuh orang lain. Jangankan butuh Allah, manusia sesama manusia saja butuh Allah, butuh manusia, ya butuh sesama manusia. Ini makna dari Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat butuhnya semua makhluk. Sementara Allah tidak butuh, tidak bergantung kepada makhluk-makhluknya. Dah cukup mungkin itu. Mungkin ini kajian kita berkaitan dengan tafsir surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mudah-mudahan kita disampaikan ke pertemuan berikutnya. Dan apa yang sudah kita kaji di pertemuan hari ini, malam hari ini, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.